Hai, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini adalah lanjutan dari video saya yang pertama, cara membuat power supply sederhana menggunakan trafo CT dan non CT. Dan yang kedua ini adalah menggunakan trafo CT. Bagi rekan-rekan yang belum menonton untuk bagian pertama yang menggunakan trafo non CT, dapat rekan-rekan lihat di video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi, atau rekan-rekan bisa klik link yang muncul di atas ini ya rekan-rekan. Nah, kita akan membuat power supply sederhana menggunakan trafo CT. Ini biasanya digunakan atau diaplikasikan ke power supply dari amplifier, bisa juga untuk power supply lainnya. Nanti ada dua cara atau ada dua trik, yaitu menggunakan trafo CT tetapi mengeluarkan tegangan positif dan ground, lalu tegangan simetris yaitu positif, ground, dan negatif. Oke rekan-rekan, bagaimana caranya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe dulu untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita rakit power supply sederhana ini. Nah, dalam video kedua ini sama saja dengan video yang pertama. Yang rekan-rekan butuhkan adalah beberapa buah dioda, lalu elko, dan kabel steker, dan sedikit kabel-kabel ya. Oke, kita pasang dulu untuk kabel steker AC-nya di bagian primer dari trafo, yaitu ke 0 dan ke 220. Nah, lalu kita beranjak ke sekundernya. Nah, sebelum kita ke sekundernya, kita akan membuat skema sederhananya dulu untuk trafo CT. Ini adalah bagian primernya yang akan ke colokan listrik. Ini adalah bagian sekundernya. Nah, untuk trafo CT di sini ada tegangan 12. Kita akan menggunakan yang 12 ya rekan-rekan. Lalu di bawahnya juga ada 12, dan di tengahnya ini adalah CT, center tap. Jadi di babak pertama atau di yang pertama ini kita akan menggunakan dua buah dioda. Nah, jadi sama saja untuk dua buah diodanya rekan-rekan. Untuk tegangan dari trafo CT kita menggunakan dioda 2 buah di setiap tegangannya, maksud saya. Dan untuk CT-nya seperti ini. Ini digabung jadi satu rekan-rekan, yang atas ini. Ya, jadi hanya seperti ini untuk yang pertama. Nah, kita buat seperti itu rekan-rekan. Kita perlukan 2 buah dioda. Nah, untuk ukuran diodanya dan trafonya itu tergantung kebutuhan rekan-rekan, bisa menggunakan 5 ampere, 1 ampere, 2 ampere, terserah. Nah, kita akan menggunakan yang 12 ini rekan-rekan. Jangan salah untuk anoda dan katodanya. Ya, anoda kita dapatkan kaki atau pin 12-nya. Ya, seperti ini. Lalu kedua ujung dari dioda disambung jadi satu. Nah, oke. Sudah seperti itu ya rekan-rekan. Lalu kita ambil kabel satu dulu. Yang ini aja. Kita sambung ke CT ya rekan-rekan. Ke CT. Nah, lalu rekan-rekan memberikan elko. Nah, elko-nya sama saja masangnya. Untuk yang negatif selalu ada tandanya. Kita dapatkan negatifnya, kita dapatkan CT, dan positifnya kita dapatkan ke kaki dari katoda
dioda yang bertemu ini. Nah, sudah jadi rekan-rekan seperti ini. Dan untuk tegangan positif dan negatifnya sama saja di kaki elko ini. Jadi rekan-rekan tinggal ngasih kabel panjang ya sudah jadi supply tegangannya. Nah, kita cek dulu tegangannya. Kita colokkan. Saya sudah colokkan. Lalu kita ukur untuk tegangannya. Nah, oke rekan-rekan, di situ keluar 15,9 ya. Oh, ini malah 16. Nah, jadi seperti di video saya sebelumnya ada patokan atau ada rumus untuk tegangan AC menjadi DC, yaitu tegangan AC volt AC dikali sekitar 1,4. Nah, nanti hasilnya itu tergantung dari kualitas trafo, kualitas elko, dan juga sensitivitas dari avometernya. Nah, tapi di sini kita lihat kita menghasilkan tegangan 16 volt ya. Jadi rekan-rekan apabila menginginkan tegangan yang sesuai, harusnya yang menggunakan yang 9 atau yang 10 volt kalau ada, tapi biasanya jarang. Nah, jadi intinya kalau rekan-rekan membutuhkan tegangan sekitar 16 volt ya menggunakan yang 12 ini, nanti dikali 1,4 maka tegangan DC-nya akan keluar seperti itu ya. Nah, ini cara pertama, sederhana sekali untuk membuat seperti ini ya, dengan menggunakan 2 buah dioda. Lalu bagaimana dengan menggunakan dioda jembatan? Karena di video pertama atau di seri yang pertama menggunakan trafo non CT, saya menggunakan dioda jembatan. Nah, bagaimana dengan menggunakan dioda jembatan tetapi tetap menghasilkan tegangan positif dan ground ya? Kita akan buat lagi. Nah, oh ya. Nah, untuk menggunakan 4 buah dioda dan tetap menghasilkan tegangan positif dan ground atau negatifnya. Nah, rekan-rekan, intinya juga merubah di bagian ini ya. Nah, jadi kita akan skema ulang. Jadi sama saja rekan-rekan dengan video saya yang pertama. Nah, kita buat dulu dioda dengan belah ketupat, anoda dan katoda, anoda dan katoda. Kita pasang secara seri dulu. Kita buat 2 buah seri. Ya, kita sudah membuat 2. Kalau yang bawah dibalik seperti ini. Oke, sudah. Lalu untuk tegangan AC-nya di sebelah sini ya, di pertemuan antara anoda dan katoda dan anoda, di sini dan di sini untuk tegangan AC-nya yang dari sini. Nah, kita sambung dulu menggunakan kabel. Kita menggunakan 12. Oke, kita dapatkan sebelah sini. Dan sebelah sini. Oke, sudah jadi. Lalu untuk tegangan positif dan negatifnya atau groundnya, nah kita hanya ambil satu saja di sini. Untuk positifnya sama seperti di video saya sebelumnya, yaitu di katoda dan katoda, pertemuan katoda ini kita dapatkan tegangan positif ya. Kita kasih elko, sambung dengan elko positif. Kaki elko positif tidak mempunyai tanda dan yang negatif selalu mempunyai tanda negatif. Dan negatifnya dari elko
negatifnya dari elko, kita dapatkan CT. Ya, oke, sudah. Nah, lalu kita cek tegangannya. Kita colokkan. Nah, kita ukur tegangannya rekan-rekan di elko nya. Jadi ini sudah berhasil ya. Jadi untuk tegangan positifnya kita ambil kabel saja, dan negatifnya kita ambil kabel saja untuk menyambung ke apa yang akan disuplai. Ya rekan-rekan, sama dengan yang tadi, ada tegangan 16 volt ya. Jadi ini kita sudah berhasil menggunakan trafo CT untuk tegangan biasa ya. Tegangannya hanya ada positif dan negatif atau positif dan ground. Jadi kalau untuk mensuplai perangkat elektronik yang hanya memerlukan tegangan positif dan negatif atau positif dan ground, nah rekan-rekan sudah bisa menggunakan ini. Sama dengan trafo yang non CT ya, keluarannya sama. Nah, lalu bagaimana dengan tegangan simetris yang mengeluarkan tegangan positif, ground, dan negatif? Nah, kita akan membuat. Nah, untuk membuat tegangan simetris di bagian kedua ini ya, kita akan membuat tegangan simetris dengan tegangan positif, ground, dan negatif. Nah, rekan-rekan, yang diperlukan adalah dioda jembatan seperti ini. Sama saja, bisa menggunakan kiprok, dioda kiprok seperti ini atau seperti ini, atau kita buat seperti ini, seperti dioda diamond atau belah ketupat yang tadi. Nah, kita buat skemanya dulu rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, karena dioda jembatannya kita sudah buat seperti ini ya. Nah, kita hanya pindahkan untuk tegangan negatifnya. Jadi kalau sekarang kita membutuhkan 2 buah elko ya rekan-rekan. Untuk skema diodanya sama dengan yang ini tadi ya, skema diodanya. Jadi skema diodanya kita tidak usah pindah seperti ini. Hanya saja untuk tegangan negatifnya kita ambil dari anoda. Kita siapkan kabel yang mungkin yang berbeda warna ya. Nah, saya sudah siapkan kabel untuk tegangan negatifnya menggunakan kabel orange. Untuk warna kabel terserah suka-suka rekan-rekan. Ya, oke. Skemanya biar kelihatan, taruh sini aja. Harus diganjal ini. Nah, oke. Lalu kita butuhkan 2 buah elko, menurut skema 2 buah elko yang ukurannya kembar. Ya, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan menggunakan 1000 mikro, ya yang satunya harus 1000 mikro juga. 1000 mikro 25 volt. Nah, ini sama ya. 1000 mikro 25 volt. Nah, rekan-rekan sambung secara seri ya. Positif dapat negatif. Kalau seri itu intinya gitu. Ini adalah positif elko yang tidak ada tandanya, ini adalah negatif elko yang ada tandanya. Kita sambung secara seri jadi satu seperti ini ya, jadi seperti ini ya rekan-rekan. Setelah itu untuk kabel positifnya yang katoda bertemu dengan katoda, kita dapatkan elko positif ya, sudah. Lalu untuk negatifnya di anoda dan anoda, pertemuan anoda ini kita sambung ke negatif elko yang belum disambung juga. Oke, sudah. Nah, lalu untuk CT-nya, CT kita dapatkan ke tengah-tengah ini. Ya. Ya.
kita dapat ke tengah-tengah. Rekan-rekan bisa menyambung di sini atau di sini, sama saja, tapi untuk mempermudah video agar lebih mudah dipahami, kita sambung di tengah gini. Nah, kita dapatkan tengah-tengah sini. Ya, oke rekan-rekan, sudah jadi. Jadi seperti ini untuk tegangan simetrisnya. Nah, coba kita ukur rekan-rekan. Nah, saatnya kita ukur dan tes. Nah, kita colokkan. Untuk tegangan simetris yaitu ada positif, ground, dan negatif. Nah, kita ukur terhadap groundnya, prob hitamnya di groundnya. Seperti ini. Nah, kita ukur tegangan positifnya di elko positif. Ada positif 16,5 volt itu rekan-rekan. Nah, untuk tegangan negatifnya di elko negatif kita ukur. Ada negatif 16,5 ya. Yang ini berapa? 16,49 kadang 5. Nah, jadi ini sudah berhasil ya rekan-rekan. Oh ya, sama. Jadi tegangan simetris itu kiri dan kanan sama, tegangan positif dan negatifnya harusnya sama. Nah, ini sudah sama. 16 negatif 16. Nah, oke rekan-rekan. Ini adalah tegangan simetrisnya. Jadi sangat mudah sekali rekan-rekan untuk membuat tegangan simetrisnya. Lalu rekan-rekan bagaimana untuk menurunkan tegangan simetris ini, saya akan bahas di video selanjutnya. Karena biasanya tegangan simetrisnya ini kan tadi 16, biasanya ada yang membutuhkan tegangan simetris 12 volt DC minus dan plusnya. Nah, tetapi karena ini 16, kita jadinya harus menurunkan tegangannya. Bagaimana cara menurunkan tegangannya sehingga didapatkan tegangan yang sesuai dengan keinginan kita? Nah, kita akan bahas di video yang ketiga rekan-rekan, atau video selanjutnya. Nah, oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Kita sudah berhasil membuat tegangan atau power supply menggunakan trafo CT, tegangan simetris dan tegangan biasa. Sangat mudah sekali dan dapat dipraktekkan bagi rekan-rekan yang ingin belajar elektronika. Jadi cara ini sangat mudah. Oke rekan-rekan, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.